Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Opa Oma dan juga adik-adik semuanya. Senang sekali kalau hari ini kita boleh berkesempatan kembali untuk beribadah bersama pada ibadah intergenerasi hari ini. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Mari saat ini kita ambil waktu sejenak untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami tertunduk malu Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau untuk menyucikan kehidupan kami, menyucikan hati kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Bila Engkau mampukan kami untuk terus menjalani kehidupan kami, dan semakin menjadi berkat, semakin menjadi contoh bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat, kita mendengarkan berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 1 ayat yang ke-18. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan berita anugerah demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Mari jemaat, kita akan naikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya oleh pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Tolonglah hamba-Mu ini supaya segala kelemahan dan keterbatasannya tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita membaca firman Tuhan yang kita baca dari Markus 1 ayat 29 sampai 39. Markus 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang tidak hanya membaca tapi hidup di dalam sabda Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Khususnya buat saudara yang merayakan Imlek, saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong Si Fa Cai. Banyak orang mengucapkan demikian pada peristiwa Imlek, Gong Si Fa Cai. Tetapi saudara, Gong Si Fa Cai seringkali dikaitkan dengan
suatu ucapan selamat dan harapan supaya memperoleh keberuntungan, kekayaan, kemakmuran. Lalu biasanya disimbolkan juga dengan anak-anak yang belum menikah mendapatkan angpau. Wah, apakah ada di antara saudara yang sudah menerima angpau bagi anak-anak yang belum menikah? Angpau ini pasti dinanti-nanti ya. Nah, tapi sebenarnya di balik angpau ini kan ada semacam harapan supaya berkat boleh menjadi milik keluarga dan kita sekalian. Karena itu orang tua yang merasa diberkati berbagi berkat dengan generasi muda. Dan melalui ucapan gongsi facai, orang ingin memberikan semangat bahwa keberuntungan itu ada kemakmuran yang bisa kita raih. Apalagi tahun ini katanya tahun macan air. Wah, orang Tionghoa mengenal ada simbol-simbol, setiap tahun itu disimbolkan dengan simbol tertentu. Dan tahun ini macan air, suatu simbol kepemimpinan, kekuatan, kepercayaan diri, keberanian, bahkan juga terkait dengan keberanian mengusir kejahatan. Macan itu tegar, macan itu kuat, macan itu hebat. Nah, kira-kira tahun ini diharapkan ada suasana yang demikian. Kita menjadi orang-orang yang hebat, kuat, tegar, sehingga bisa meraih kesejahteraan, keberuntungan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi selamat buat saudara dan saya merayakan Imlek. Jadi saudara dikasih Tuhan, Imlek jadi dikaitkan seringkali dengan kesuksesan, kemakmuran, kebahagiaan. Tentu saja di dalam dunia Kristiani kita mengenal kata damai sejahtera. Orang-orang yang tangguh, yang mau menjadikan hidupnya berkat bagi orang lain. Pertanyaannya bagaimana kita bisa mewujudkan semuanya itu? Bagaimana kita menjadi orang yang demikian? Nah, saya dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang di dalam teks kita Markus 1 ayat 29 sampai 39, dia menunjukkan bagaimana menjadi seseorang yang hebat, kuat, tegar. Kalau orang Tionghoa tadi membayangkannya, menggambarkannya dengan suasana show macan air, wah, macan yang kuat, tegar. Dan kita menggambarkan dengan apa? Ya dengan hidup Yesus tentu. Yesus yang menjadi idola, contoh di dalam Alkitab. Kalau kita melihat teks kita di dalam Markus 1 ayat 29 sampai 39, kita menunjukkan Tuhan Yesus itu seorang yang hebat, kuat, tegar, jadi berkat. Karena dia punya visi, punya misi, dan punya tujuan hidup yang jelas dan kuat. Saudara, memang orang kuat atau tidak tergantung visi hidupnya, misi hidupnya, tujuan hidupnya. Kalau dia punya visi, misi, tujuan hidup yang sehat dan benar, wah, dia akan jadi orang yang hebat. Jadi saudara dan saya ini sebenarnya ditentukan. Siapa kita ini tergantung ya visi kita. Kita mau jadi apa? Misi kita mau mewujudkan apa? Tujuan hidup kita yang mau kita raih apa? Ya tergantung itu. Semakin kita punya visi misi yang benar dan sehat, kita akan jadi orang yang hebat. Seperti Yesus. Dan sekali lagi, visi misi dan tujuan itu juga menentukan kita akan menjadi pribadi macam apa, menjadi pengusaha macam apa, pekerja macam apa, akan seberapa bahagia hidup kita, seberapa berarti hidup kita, seberapa tangguh kita, seberapa kuat kita, sejujur dan sebaik apakah kita, sebahagia apakah kita. Semuanya itu tergantung visi misi konsep diri kita. Nah, saudara dan saya ingin memiliki kekuatan, ketangguhan seperti harapan orang-orang Tionghoa yang disimbolkan dengan macan air tadi. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Contoh idola kita, Tuhan kita yang diberitakan di dalam kitab Injil. Karena itu mari kita melihat Markus 1 ayat 29 sampai 39. Di situ kita belajar. Ternyata orang yang punya visi, yang punya misi dan tujuan hidup yang benar dan sehat, dia akan jadi orang yang kuat, yang tegar karena tujuan hidupnya jelas. Dia jadi orang yang tangguh. Kalau dia seorang pengusaha, ya pengusaha yang tangguh. Kalau dia seorang pekerja, pekerja yang hebat. Kalau dia seorang pribadi, dia tahu apa yang membuat dia bahagia. Karena visinya jelas, misinya jelas, tujuan hidupnya jelas.
Dia akan menjadi orang yang tangguh dalam memperjuangkan semua harapan yang mau dia raih, kejar, mimpikan, dan wujudkan dalam hidupnya. Dia akan menjadi orang yang jujur seperti harapan dirinya. Dia akan menjadi orang yang sebaik-baiknya seperti yang dia ingin coba raih. Nah, sudah dikasih Tuhan. Di dalam Markus 1 ayat 38, sudah kita belajar mengenai visi misi Yesus. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Mari kita ke kota-kota lain, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Jadi Yesus datang, hidup, lahir, melayani. Satu visi, satu misi, tujuan. Memberitakan Injil, kerajaan Allah. Supaya kerajaan Allah dimengerti banyak orang dan dialami banyak orang. Damai sejahtera dari Tuhan menjadi milik semua orang. Nah, sudah dikasih Tuhan. Beranikah saudara lalu punya semangat seperti Tuhan Yesus? Hidupku jadi berita Injil akan kasih Allah. Hidupku ini bagaikan angpau, berita Injil bagi sesama. Sehingga dunia merasakan damai, sejahtera, dan bahagia. Melalui hidupku, kerjaku, karyaku akan menjadi berita Injil tentang Allah yang penuh dengan kasih dan karya. Jadi dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kita jadi angpau yang membahagiakan orang lain. Karena itu tidak heran saudara, di dalam teks kita Markus 1 ayat 29 sampai 39, Yesus sibuk memberitakan Injil, dalam arti membawa Injil itu dirasakan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama di ayat 29 sampai 30, Yesus datang ke rumah mertua Simon yang sedang sakit, dan di situ dia menyembuhkan, membawa kebahagiaan, kesembuhan. Lalu bukan hanya itu saja, di ayat 32 menjelang malam dibawa kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan, dan Yesus melayani mereka semua. Ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan berbicara sebab mereka mengenal dia. Dan luar biasa, Tuhan Yesus berkarya terus sehingga banyak orang merasakan kasih Allah. Pertanyaannya, apakah itu juga menjadi visi, misi, dan tujuan hidup saudara? Hidupku menjadi berita Injil bagi Allah. Pertanyaannya lalu, bagaimana supaya aku bisa menjadi berita Injil kasih Allah? Supaya orang yang melihat diriku merasakan, wah, sentuhan kasih Allah yang aku rasakan ini juga mereka ingin rasakan. Bahkan lalu mereka merasakan kasih Allah itu dan mengalami perubahan hidup yang baik. Betapa bahagianya kita kalau melalui kita Injil diberitakan. Kalau melalui mulut kita, pekerjaan kita, hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Wah, bahagianya hidup kita. Pertanyaannya lalu caranya bagaimana? Tentu saja kita belajar dari hidup Yesus. Supaya kita makin seperti dia. Demikianlah kita menjadi berita Injil. Makin seperti Yesus. Makin menjadi berita Injil yang baik dan sehat. Nah, karena itu mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara, mari kita punya habit, punya kebiasaan yang benar dan sehat seperti Yesus. Ya, kalau kita lihat di dalam teks kita, Yesus sibuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang baik, rutinitas yang positif. Ya, dimulai dari pagi hari ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia punya habit yang baik. Pagi-pagi benar berdoa, membangun hubungan yang akrab dengan Bapaknya. Di situ dia dapat kekuatan. Habit yang baik dimulai dari bangun tidur apa yang dia lakukan. Habit yang baik dimulai dari ketika Anda dan saya bangun tidur apa yang kita lakukan. Habit yang baik meliputi disiplin waktu kita, mengisi waktu dengan baik. Yesus dari pagi sudah habit yang baik, lalu melayani orang terus sampai malam. Dan terus setelah malam dia lalu punya waktu pribadi juga dengan Bapaknya. Intinya habit,
kebiasaan hidup Yesus yang baik itu menjadi teladan buat kita. Mari saudara, kita disiplin waktu. Ayo, apa yang kita lakukan? Punya aktivitas yang sehat, punya kontrol diri yang baik, itu akan menjadikan diri kita punya integritas yang baik. Punya disiplin rohani, tertib diri yang baik. Nah, bicara soal habit dan kebiasaan yang baik, ya kita juga belajar ini dari orang-orang Tionghoa yang sedang merayakan Imlek di masa-masa ini. Misalnya mereka punya habit tadi di masa Imlek, biasanya kalau sebelum pandemi ya, saling kunjungi, saling mengikat tali persaudaraan. Habit yang baik, mereka yang merasanya diberkati, mereka akan memberkati. Ya. Misalnya melalui membagikan angpau pada generasi muda. Ini kan berbagi berkat. Habit yang baik orang-orang Tionghoa misalnya menjalin kebersamaan, berjejaring. Sehingga mereka dalam dunia bisnis, di dalam banyak hal berjejaring. Menjadi orang yang belajar bisa dipercaya. Menjadi orang yang mengelola uang dengan teliti, dengan catatan yang bagus. Maka seringkali orang-orang Tionghoa dikenal sebagai orang-orang yang berdedikasi di dalam dunia bisnis. Ulet dan seterusnya. Nah, semua itu kembali soal habit dan kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan dan habit Anda hari ini? Apakah sehat dan benar? Yang kedua saudara, mari kita bersikap dewasa dan bijak pada orang lain. Ketika Yesus mendengar mertua Simon sakit, dia memprioritaskan untuk mengunjungi, untuk melawat mertua Simon dan mendoakannya, membangunkan dia dan menyembuhkannya. Dan dikasih Tuhan, di situ kita lihat Tuhan Yesus punya perasaan yang peka. Bagaimana dia bisa tenang kalau mertua Simon itu sakit demam, sementara Simon melayani dia. Nah, dia dengan penuh empati mendengar keluhan mungkin ya dari Simon, wah mertuanya sakit, ayo kita kunjungi. Ini orang yang punya empati pada orang lain. Sekaligus mari kita belajar menjadi orang yang dewasa dalam segala hal. Wah, menjaga persaudaraan, ramah pada orang lain, nah itu ciri. Salah satu ciri orang Tionghoa di dalam bisnis katanya adalah pandai membuat persaudaraan dengan siapapun. Ramah di dalam melayani customer atau teman-temannya. Dengan demikian maka usahanya menjadi subur ya dalam pertolongan jejaring yang kuat. Yang ketiga saudara, mari kita belajar menjadi orang yang produktif, berbuat baik dengan tulus. Seperti Tuhan Yesus. Banyak orang datang tentu melelahkan dia, tapi dia berusaha. Apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan buat orang lain. Buat orang yang lemah. Dia selalu berusaha untuk produktif. Tidak cuma menolong sekali, 2 kali. Kalau dia masih bisa, dia akan menolong sebanyak-banyaknya. Dia produktif. Maka kita juga berbuat yang produktif dalam hidup ini. Kalau kita masih bisa lakukan sesuatu, ya lakukanlah dengan produktif. Termasuk produktif dalam dunia kerja, tekun berusaha. Dan yang terakhir saudara, mari kita belajar manajemen diri, manajemen waktu, memberikan yang terbaik yang kita bisa. Dan karena itu hidup Yesus, di dalam teks ini saja kita menemukan betapa indah, betapa luar biasanya Yesus mengelola waktu-waktunya, mengelola hubungannya dengan orang lain, mengelola hubungannya dengan Bapanya. Maka tidak heran, manajemen diri yang baik menghasilkan pribadi yang hebat. Nah, kita sudah dapat teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus jadi orang-orang yang tangguh tadi ya. Punya habit dan kebiasaan yang baik dan benar. Punya sikap dewasa, bijak pada orang lain, produktif berbuat baik dengan tulus. Punya manajemen diri, ketekunan dalam usaha. Nah, inilah modal kita sebenarnya. Menghadapi berbagai macam goncangan hidup. Hidup ini banyak goncangan, hidup ini banyak tantangan, hidup ini banyak kesulitan. Ada seorang teman begitu senang membangun usaha, tahu-tahu ada pandemi. Wah, usahanya goyang. Tidak pernah diharap, tapi ternyata terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja yang pertama kita datang pada Tuhan. Ketika goncangan ekonomi terjadi, ketika goncangan dalam kehidupan kita terjadi, bisa macam-macam goncangan terjadi. Pertama ya datang pada Tuhan. Menyerahkan semua di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Yang sudah tahu segala hal. Karena itu kita percaya Tuhan mendengar seru doa kita.
keluhan hati kita. Dan Tuhan akan bertindak untuk kebaikan anak-anaknya. Kita percaya. Tapi tidak hanya percaya, kita iringi kepercayaan kita. Ya dengan 4 hal tadi. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan sikap dewasa dan bijak. Tetap produktif selalu. Dan memanage diri kita sebaik-baiknya. Dengan demikian, maka doa kita akan menjadi lancar. Karena kita mengiringi doa kita dengan sikap hidup yang benar dan bijaksana. Nah mari saudara, kita jadikan contoh teladan hidup Yesus menjadi cara hidup kita. Dengan membentuk diri kita seperti Yesus. Dengan demikian kita akan menjadi berita Injil buat dunia. Dan kalau terjadi goncangan kehidupan, kita tenang. Kenapa? Satu sisi kita pegang Tuhan. Di sisi lain kita juga mengiringi iman kita dengan perbuatan, dengan habit, dengan kebiasaan, dengan produktivitas dan manajemen diri yang baik. Kalau itu kita gabungkan, wah, kita akan menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Dan itu lebih dari pribadi seperti macan tadi ya. Orang-orang Tionghoa tahun ini merayakan dan berharap memiliki kekuatan bagaikan macan air ya. Yang tegar, kuat, bisa melawan segala sesuatu, bisa mengalahkan kejahatan dan seterusnya. Tapi di dalam Kristus kita bukan cuma bisa mengalahkan semua itu, malah kita bisa seperti angpau bagi orang lain. Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Nah karena itu saudara, beranikah Anda dan saya hari ini mengatakan, Tuhan, hidupku ini akan ku jadikan berita Injil bagi kasih Allah. Dinyatakan buat banyak orang. Aku ingin jadikan hidupku bagaikan angpau, berita Injil yang nyata bagi sesama. Supaya dunia ini merasakan damai, sejahtera dan bahagia. Aku ingin Tuhan, melalui hidupku, kerja dan karyaku, nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan dan dipersaksikan. Jadilah angpau dimanapun kita berada, di rumah, di tempat kerja, di tempat kos, di tengah masyarakat. Jadilah angpau yang hebat. Tapi ngomong-ngomong ada isinya enggak nih ya? Kosong. Nah kalau yang ini, wah ngomong-ngomong kosong juga. Wah kalau ini kosong, angpau yang enggak berguna karena kosong, enggak ada isinya. Tapi mari saudara, jadikan hidup Anda bukan seperti angpau yang kosong ini, tapi betul-betul isi karena Yesus mengisi hati, pikiran dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami. Kami ingin belajar cara hidup yang tangguh dan hebat seperti teladan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat hidup seperti teladan Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin bersyafaat untuk perjuangan bangsa kami Indonesia bersama dengan seluruh dunia yang berjuang untuk mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Khususnya variasi atau virus Omikron yang sedang terus bertambah orang-orang yang terjangkit. Tuhan tolonglah supaya pandemi ini boleh terkendali dengan baik dan bisa terkendali dengan baik di Indonesia, di kota kami Yogyakarta maupun di seluruh dunia. Dan tolonglah ya Tuhan yang sudah terpapar sakit, kiranya oleh pertolongan-Mu boleh mendapatkan kesembuhan dan mendapatkan pemulihan. Dan mereka yang sedang sakit kiranya Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Terlebih mereka yang sedang berduka karena kekasih-kekasih mereka harus berpulang karena sakit ini, kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur mereka sekalian. Ya Tuhan, kami serahkan juga supaya tiap keluarga di seluruh dunia, juga di tengah bangsa kami, keluarga-keluarga bisa menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, yang hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Biarlah berkat dan pertolongan Tuhan memberkati tiap keluarga kami dan menjadikannya keluarga-keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Kami serahkan semua doa ini dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-Mu mengiringi segala perjuangan orang yang sedang tergoncang, baik tergoncang dalam kehidupan sehari-hari, tergoncang dalam kehidupan keuangan, ekonomi, pekerjaan, maupun goncangan-goncangan yang lainnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kita mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang didasari dari firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, kami haturkan kehadapan-Mu. Oleh karena kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, tolonglah kuduskan dan sucikan persembahan ini, kiranya layak untuk pekerjaan Tuhan di rumah-Mu. Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola. Tuhan sertai, tambahkan hikmat-Mu supaya persembahan ini betul-betul untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua ini kami mohon. Haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari jemaat, kita pergi ke seluruh dunia dengan menjadikan diri kita kabar baik bagi siapapun. Dan dimanapun, mari kita muliakan Tuhan melalui hidup kita yang menjadi kabar baik. Dan kini, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memberkati saudara kini sampai sepanjang masa. Amin.
ibadah intergenerasi hari ini telah usai. Selamat melanjutkan pekan selanjutnya. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.